Omoi omoware puri purare, sebuah kisah tentang empat hati yang saling terhubung dalam lingkaran perasaan yang rumit. Yuna adalah gadis polos yang jatuh cinta pada pangeran di buku bergambar, dan tak menyangka sosok itu benar-benar ada di dunia nyata. Rio, seorang pemuda dingin yang memendam rasa terlarang pada saudara tirinya. Akari adalah gadis tegar yang rela mengorbankan cintanya demi keluarga. Dan Kaju, pria yang memilih menahan perasaannya demi persahabatan. Di antara janji yang tak pernah terucap, cuman yang tak seharusnya ada, dan perasaan yang datang di waktu yang salah, siapa yang akhirnya akan berani jujur pada hatinya? Halo semuanya, selamat datang di channel Calon Ibu. Kali ini kalian akan ditemani sama Neng. Kali ini Neng akan mencoba membawakan alur cerita anime movie yang berjudul Omoi Omoware Puri Purare. Anime bergenre romantis dengan suasana adem dan kawaii, dengan kisah cinta rumit yang relate banget sama kehidupan remaja pada umumnya. Jadi tanpa berlama-lama lagi, yuk kita mulai aja gaskeun ke ceritanya. Film dimulai ketika Yuna melepaskan keberangkatan temannya yang akan pindah sekolah. Ia memberikan hadiah, dan seketika raut sedih menghiasi wajahnya. Temannya mencoba menghibur, hingga akhirnya mereka tertawa bersama, sampai kereta datang dan memisahkan mereka. Dalam perjalanan pulang, Yuna sedang gabut melamun, membayangkan sosok pangeran di buku bergambar. Tiba-tiba sebuah tangan menghentikan langkahnya, membuatnya kaget. Pemilik tangan itu ternyata cowok tampan, mirip pangeran yang ia hayalkan. Dengan santai, cowok itu berkata, lalu menjelaskan bahwa ia hanya ingin memperingatkan Yuna yang hampir menginjak berkilau di depannya. Yuna mengucapkan terima kasih, tapi cowok itu malah berlagak sok cool dan pergi begitu saja. Saat hendak memasuki apartemen, Yuna tiba-tiba disapa seorang gadis berambut pendek. Spontan, pikirannya langsung kemana-mana, dan ia berlari ketakutan. Anehnya, gadis itu tetap mengikuti, bahkan memaksa masuk ke dalam lift. Ternyata ia hanya ingin meminta bantuan. Kunci apartemennya tertinggal, sementara keluarganya tak bisa dihubungi. Jadi ia ingin menumpang sebentar di kamar Yuna. Gadis itu bernama Yamamoto Akari. Awalnya suasana di kamar terasa canggung, tapi Akari mencoba mencairkan suasana. Obrolan mulai mengalir ketika Akari membahas hobi Yuna, yang suka membaca saja manga. Saat mereka asik mengobrol, suara dari jendela memanggil Yuna. Itu Kazuomi Inui, teman masa kecil Yuna, yang sedang datang mengantarkan DVD film yang kemarin Yuna minta. Luna pun mengenalkan Akari pada Kaju. Ternyata mereka satu sekolah. Sejak itu, Yuna dan Akari mulai berteman. Lambat laun mereka saling mengenal pribadi masing-masing. Yuna lahir dan besar di apartemen itu, sementara Akari sudah 5 kali pindah rumah. Yuna pemalu, belum pernah pacaran, dan berharap punya kisah cinta seperti di manga favoritnya. Sementara Akari adalah kebalikannya. Ia sudah berpacaran sejak kelas 5 SD, dan sekarang sedang LDR. Tak heran kalau Akari terlihat jauh lebih agresif sejak kecil. Selain sekolah, ia juga bekerja pada waktu di restoran hamburger. Di sekolah, ternyata Yuna dan Akari sekelas, bahkan Kazuomi juga ada di kelas yang sama. Akari yang hobi ngesip langsung menggoda Yuna, bilang kalau ia dan Kaju pasti berjodoh, karena selalu satu kelas. Yuna buru-buru menyangkal, baginya sekelas dengan teman masa kecil bukanlah tanda jodoh. Saat Yuna hendak menjelaskan maksudnya tentang takdir, tiba-tiba muncul sosok pangeran yang pernah ia temui. Tak disangka, pangeran itu menyapa Akari dan menyerahkan kunci rumah. Barulah Yuna tahu, cowok itu adalah adiknya Akari yang bernama Rio. Setelah pertemuan itu, cerita bergeser ke momen Yuna dan Akari sedang mengobrol santai di kamar. Yuna bercerita pada Akari tentang cinta pertamanya. Ia jatuh hati pada sosok pangeran di buku bergambar, dan kebetulan wajahnya sangat mirip dengan Rio. Akari langsung menyimpulkan, berarti secara tidak langsung, Yuna sudah jatuh cinta pada Rio. Yuna buru-buru mengelak dan mengalihkan pembicaraan. Di tengah obrolan, ponsel Akari berbunyi. Ada pesan dari pacarnya. Setelah membacanya, Akari dengan santai memberitahu bahwa ia baru saja putus. Tapi anehnya, yang justru kaget sampai menitikkan air mata malah Yuna. Sementara Akari tetap bersikap tenang seperti biasa. Saat makan siang di kantin bersama teman-temannya, Yuna tak sengaja mendengar gosip tentang Akari. Mereka bilang Akari adalah pelakor dan sedang genit dengan pacar seorang siswi bernama Okazaki. Awalnya Yuna tidak terlalu percaya, tapi rasa ragu itu pelan-pelan berubah menjadi prasangka. Ketika Akari mengajaknya pulang, Yuna menolak. Akari hanya tersenyum dan bersikap biasa, meski sebenarnya ia tahu Yuna mulai dingin padanya.
Malam harinya, Yuna curhat pada Kaju. Ia mengaku kesal karena Akari tampak santai setelah putus. Padahal di pikirannya, Janaroma pasti setidaknya menangis atau curhat ke teman. Kaju lalu berkata, pantesan, tadi siang aku nggak sengaja lihat Akari nangis sendirian di UKS. Seketika Yuna terdiam. Rasa bersalah muncul. Menyadari bahwa ia sudah lebih dulu sujud dan termakan gosip. Tanpa pikir panjang, Yuna dan Kaju pergi ke tempat Akari bekerja. Namun sebelum sampai, mereka melihat Akari sedang berbicara dengan nada tinggi kepada seorang cowok, yang ternyata pacarnya Okazaki. Dari kejauhan terdengar jelas, Akari menolak cowok itu mentah-mentah. Jadi yang sebenarnya genit itu justru cowoknya. Kaju pun ikut maju membela, membuat si cowok akhirnya memilih untuk pergi. Esok harinya, Yuna memberanikan diri mencari Okazaki. Niatnya sih mau langsung melabrak, tapi mentalnya langsung ciut begitu berhadapan. Meski grogi, ia tetap memaksa bicara, menjelaskan bahwa Akari tidaklah bersalah, dan justru pacar Okazaki lah yang genit lebih dulu. Okazaki malah balik ngegas, marah-marah sambil membela pacarnya. Yuna tak mundur dan mendesaknya untuk meminta maaf pada Akari. Saat bentakan, Okazaki mulai memojokkan Yuna, dan tiba-tiba Akari muncul. Ia memilih mengalah, meminta maaf pada Okazaki, lalu menggendong Yuna pergi. Akari bertanya, kenapa Yuna melakukan semua itu? Yuna menjawab singkat namun tulus. Ia peduli pada Akari sebagai teman, dan tak ingin menyesal hanya karena diam saja. Saat makan siang, Yuna kembali curhat pada Akari tentang Rio. Akari yang greget langsung menyarankan Yuna untuk menembak saja. Yuna menolak sambil malu-malu, bilang kalau obrolan biasa dari Rio saja sudah cukup membuatnya bahagia. Merasa kasihan melihat temannya tak ada kemajuan, Akari pun merancang cara untuk mendekatkan mereka. Esok harinya, Yuna dan Kaju datang ke apartemen Akari untuk belajar bersama. Namun Akari malah pergi mengajak Kaju belanja, meninggalkan Yuna berduaan dengan Rio. Saat belajar, Yuna tak sengaja melihat surat cinta yang jatuh dari tumpukan buku Rio. Rio buru-buru membereskannya sambil mengatakan bahwa ia sudah menolak pengirim surat itu. Yuna menyarankan agar Rio memberi kesempatan. Kasihan pada cewek yang sudah berani menembak. Tapi Rio menolak. Bapinya memberi harapan palsu justru lebih kejam. Ia memilih menolak langsung jika memang tidak suka, agar si cewek tidak semakin baper. Obrolan mereka pun bergeser jadi saling curhat tentang orang yang mereka sukai. Yuna mengaku menyukai seseorang, tapi sudah menyerah karena yakin akan ditolak. Rio juga menyimpan perasaan pada seseorang, tapi tak bisa mengungkapkan karena jika mereka jadian, keluarganya akan berantakan. Tiba-tiba ibu Rio masuk dengan tergesa-gesa dan panik. Rio menenangkannya, bilang Akari sedang beranjak. Ibunya lega karena mengira Rio sedang berduaan dengan Akari. Namun tak lama pintu terbuka. Akari kembali bersama Kaju. Ia marah karena ibunya masih tak percaya. Lalu menegaskan tak mungkin ia dan Rio melakukan hal yang tak pantas karena mereka sekarang adalah saudara. Dari situ Yuna baru menyadari bahwa Akari dan Rio bukan saudara kandung dan mulai memahami bahwa cewek yang disukai Rio sebenarnya adalah Akari. Esok harinya, Yuna dan Rio pergi belanja bersama. Akari tidak ikut karena katanya sedang bekerja. Dalam perjalanan, tiba-tiba saja turun hujan. Rio segera menarik Yuna untuk berteduh. Sementara di sisi lain, Kaju melihat Akari sedang sendirian. Ternyata Akari berbohong. Ia tidak bekerja. Alasannya hanya untuk menghindari pulang ke rumah. Ia ingin menenangkan diri dan pergi jauh sejenak. Kaju lalu mengajaknya ke suatu tempat. Sambil berteduh, Rio mulai bercerita. Ia tahu ayahnya akan menikahi ibu Akari saat ia masih kelas 2 SMP. Padahal sejak itu ia sudah jatuh cinta pada Akari. Pada saat yang sama, Akari juga menceritakan kisah yang sama pada Kaju. Dulu ketika Rio mengirim pesan cinta dan mengajak Akari bertemu, Akari malah berpapasan dengan ibunya dan ayahnya Rio, yang langsung mengabarkan rencana pernikahan mereka. Akari sengaja menjatuhkan ponselnya agar bisa berbohong pada Rio bahwa ia belum membaca pesannya. Baginya, itu cara terbaik supaya mereka tidak canggung saat sudah menjadi saudara. Sejak itu, Rio kehilangan kesempatan untuk menyatakan perasaannya, sementara Akari memilih menganggap momen itu tidak pernah terjadi. Rio berterima kasih pada Yuna karena mau mendengarkan dan meminta ini menjadi rahasia mereka. Sementara di tempat lain, Akari bercerita pada Kaju bahwa ibunya sudah 2 kali bercerai, membuatnya sering pindah rumah dan berganti nama keluarga. Karena itulah ibunya bertekad membangun keluarga harmonis bersama ayah Rio, dan demi itu Akari rela mengorbankan kisah cintanya dengan Rio. Masih di tempat terteduh, Rio mendorong Yuna untuk menembak cowok yang ia sukai. Mendengar itu, Yuna menunduk mulu, lalu dengan mantap menyatakan perasaannya pada Rio. Namun bukannya mengajak berpacaran, ia justru meminta Rio menolaknya. Alasannya supaya ia tidak di PHP dan tetap bisa bebas menjadi teman curhat Rio, sekaligus tempatnya berbagi rahasia.
Rio terdiam sejenak, lalu berterima kasih sekaligus meminta maaf karena menolak Yuna. Yuna tersenyum, berterima kasih kembali, dan berkata bahwa ketika mereka bertemu lagi, semuanya akan berjalan seperti biasa. Setelah itu, ia berlari menembus hujan sambil menangis. Esok harinya, teman Rio bernama Agatsuma mengatakan ia suka pada Yuna dan meminta izin karena mengira Rio juga menyukai Yuna. Sementara itu, saat Akari pulang kerja, Rio datang mengantarkan payung. Dalam perjalanan, Akari mengoceh tentang festival, tapi Rio justru bertanya apakah ia menyukai Faju. Akari terkejut mencoba mengalihkan pembicaraan, namun Rio yang kesal tiba-tiba saja menciumnya. Akari marah dan langsung pergi meninggalkan Rio. Di rumah, ibunya bercerita tentang kejadian saat memberi kabar pernikahan. Waktu itu ia berpapasan dengan Akari yang hendak pergi. Dari situ Rio sadar Akari berbohong soal belum membaca pesannya demi menghindari rasa canggung. Menyadari hal itu, Rio tahu Akari sebenarnya melindungi hubungan mereka. Ia pun menghampiri Akari dan minta maaf. Mendengar penjelasan Rio, Akari tersenyum tulus dan mereka kembali akur. Di kelas, Yuna meminta bantuan Akari untuk menata rambutnya saat festival nanti. Ia berencana menembak Rio lagi. Setelah berbincang sebentar, Akari pamit ke toilet. Namun, malah melihat Kaju di atap sekolah dan menghampirinya. Di sana, Kaju bercerita bahwa ia meraih juara harapan dalam lomba membuat film tingkat SMA. Namun ia tak begitu senang karena prestasi itu belum cukup untuk meyakinkan orang tuanya agar mengizinkannya kuliah di jurusan perfilman. Di tengah obrolan, Kaju tiba-tiba keliripan. Akari sigap pembantunya dan tatapan mereka bertemu layaknya adegan film romantis. Merasa yakin, Akari pun langsung mengajak Kaju berpacaran. Tapi sayangnya, Kaju menolak. Akari yang malu langsung meminta maaf karena salah paham, lalu pergi meninggalkannya. Ternyata alasan Kaju menolak bukan karena tidak suka. Saat Rio mencium Akari, Kaju melihatnya, padahal ia sendiri juga menyukai Akari, tapi memilih mengalah demi temannya. Saat festival sekolah, Yuna yang sudah berdandan cantik langsung mencari Rio. Ia menuju taman sambil melamun dan hampir tersandung sebatang kayu. Namun tangan Rio kembali menahan langkahnya. Yuna terkejut melihat Rio yang mengenakan kostum pangeran yang selama ini ia idamkan. Ia mengatakan Rio sangat mirip dengan pangeran di buku bergambar favoritnya, bahkan menyebut pangeran itu sebagai cinta pertamanya. Rio pun memuji rambut Yuna yang terlihat imut, membuat keduanya sama-sama baper. Dari lantai 2, seorang sisir tanpa sengaja menjatuhkan potongan kertas yang berhamburan, menciptakan suasana romantis dan estetik. Saat itulah Rio mulai sadar ia jatuh cinta pada Yuna, terpesona oleh keanggunan dan kecantikannya. Namun entah mengapa, ia tiba-tiba pamit pergi, padahal Yuna berniat mengungkapkan perasaannya sekali lagi. Di sisi lain, Kaju dan Akari bersikap seolah tak terjadi apa-apa. Akari mengajak Kaju menonton film di festival, dan mereka berjanji bertemu 15 menit sebelum pemutaran. Sementara itu, Rio berlari menghampiri Agatsuma dan mengaku bahwa ia juga menyukai Yuna. Agatsuma hanya tertawa, mengaku sudah tahu, tapi ia tetap bertekad untuk menembak Yuna. Rio panik dan segera mencari Yuna. Di perjalanan, ia bertemu Kaju dan menanyakan keberadaan Yuna. Kaju menjawab, Yuna sedang bersama Agatsuma. Kaju yang heran bertanya, bukankah Rio menyukai Akari? Rio pun meluruskan kesalahpahaman itu, lalu menyarankan Kaju untuk bertindak sebelum menyesal. Kata-kata itu membuat Kaju berpikir. Ia pun berniat menembak Akari saat itu juga. Namun langkahnya terhenti saat burung memanggilnya. Sementara itu, Agatsuma lebih dulu menyatakan perasaannya pada Yuna. Yuna menolak karena hatinya sudah memilih orang lain. Setelah itu Yuna segera berlari mencari Rio. Di saat bersamaan Rio juga mencari Yuna, hingga akhirnya mereka bertemu di tangga belakang sekolah. Rio langsung memeluknya dan menyatakan cinta. Yuna menangis haru dan membalas bahwa ia juga mencintainya. Akhirnya mereka resmi menjadi sepasang kekasih. Kembali ke kisah Akari, ia datang lebih awal ke tempat pemutaran film, namun Kaju masih sulit dihubungi. Tanpa sengaja, seorang sisir menyenggolnya hingga ponselnya jatuh dan rusak. Padahal saat itu Kaju sedang mengirim pesan penting bahwa ia ingin berbicara setelah film selesai. Karena ponselnya mati total, Akari tidak tahu isi pesan tersebut. Tak lama dua temannya memberitahu bahwa Kaju ada di ruang guru. Akari segera ke sana dan terkejut saat mendengar Kaju akan kuliah di Kyoto. Setelah urusan selesai, Kaju berlari menemuinya. Tapi sebelum sempat bicara, Akari memotong, meminta Kaju melupakan semuanya, dan mengatakan kalau perasaannya sudah berubah. Mendengar itu, Kaju hanya bisa meminta maaf karena tak bisa menepati janjinya untuk menonton bersama. Dan sejak itu, hubungan mereka merenggang.
Akari menjalani harinya seperti biasa, sementara Kaju fokus belajar. Suatu hari Akari pulang dengan wajahnya yang murung, namun seperti biasa ia mendapati orang tuanya bertengkar. Ia pun mengurungkan niatnya masuk rumah dan malah pergi menemui Yuna. Yuna memberinya hadiah Natal dan menanyakan soal hubungannya dengan Kaju. Tapi Akari mengalihkan pembicaraan, bertanya apa rencana Yuna dan Rio di hari Natal. Yuna menjawab mereka akan merayakannya di rumah yang bertepatan dengan hari ke-100 mereka berpacaran. Akari lalu membahas keluarga Yuna yang terlihat hangat. Yuna menjelaskan orang tuanya juga sering bertengkar, tapi sang ayah selalu berusaha berdamai, biasanya dengan memasak untuk ibunya. Terinspirasi, Akari pulang dan mencoba memasak kari untuk memperbaiki suasana di rumah. Namun, pertengkaran kembali pecah. Kali ini ibunya berkata, jika bukan karena anak, ia pasti sudah meninggalkan suaminya. Ucapan itu membuat Akari terpukul dan ia berlari keluar rumah. Di lift, ia berpapasan dengan Rio yang tidak mencurigai apapun. Sesampainya di rumah, orang tua mereka panik. Rio menelpon Yuna dan membatalkan rencana mereka karena ia akan mencari Akari bersama ayahnya. Yuna mencegahnya, menawarkan diri untuk mencarinya, sementara Rio tetap di rumah. Di jalan, Akari yang melihat panggilan Yuna memilih tidak mengangkat. Ia malah tidak sengaja ketemu sama Kaju, dan saat Kaju menanyakan keadaannya, Akari malah menjawab ketus. Mereka berdebat, saling mempertahankan perasaannya masing-masing, hingga Akari marah dan lari. Kaju berhasil menyusul, lalu menjelaskan bahwa saat ia menolak Akari dulu, sebenarnya ia berbohong. Seharusnya di festival sekolah ia tetap mengungkapkan perasaannya. Karena ia ingin saat mimpinya terwujud, Akari ada di sisinya. Kaju menatapnya, memegang bahunya, dan berkata bahwa ia mencintainya. Akari menangis, memeluk Kaju, lalu berkata bahwa ia juga mencintainya. Dan saat itu juga, mereka pun resmi menjadi sepasang kekasih. Keesokan harinya, dia memberikan hadiah Natal untuk Yuna. Ia memakaikan gelang di tangannya. Lalu sebagai hadiah hari jadi mereka, Rio mencium lengannya. Wajah Yuna langsung menyerah. Tubuhnya kaku seperti pingsan saking bapernya. Di akhir film, Yuna, Rio, Akari, dan Kaju berangkat ke sekolah bersama dengan bahagia. Dan film pun berakhir. Gimana menurut kalian? Kisah mereka berakhir dengan senyum dan langkah ringan menuju hari-hari yang baru. Dari tawa, air mata, sampai perasaan yang tak terucap. Semuanya berujung pada keberanian untuk jujur pada hati sendiri. Cinta memang penting, tapi persahabatan yang tulus bisa jadi pondasi yang membuat hubungan apapun jadi lebih indah. Jangan takut untuk mengungkapkan perasaan, karena kesempatan tak selalu datang 2 kali. Sampai sini dulu ya cerita dari Ening. Makasih karena udah mau nonton sampai akhir. Selamat beraktivitas, semoga urusan dilancarkan, semoga sehat selalu, diberikan rezeki yang berlimpah dan juga berkah. Amin.